Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu saya kerjakan Oppo A5 2020 dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, terlihat jelas untuk di bagian kaca touchscreen di bagian paling bawah itu ada keretakan yang sangat lumayan parah, dan juga ada bagian kaca yang sudah gumpil. Jadi terlihat jelas kalau kaca touchscreen-nya sedikit berlubang teman-teman. Untuk LCD-nya masih normal dan juga touchscreen-nya masih normal untuk digunakan, jadi hanya cukup bisa diganti dengan kaca touchscreen-nya saja. Oke, kita tahap untuk cara membongkar handphonenya dulu. Kita bongkar untuk backdoornya dengan cara memanasi backdoornya dulu menggunakan blower atau bisa menggunakan alat separator. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan mika tipis untuk membuka di bagian backdoornya, dan harus extra hati-hati di bagian tengah ada sidik jari, jadi ada fingerprint yang terdapat fleksibel sidik jarinya teman-teman. Oke, kita buka untuk penutup soket fleksibel fingerprintnya, dan selanjutnya kita lepas untuk bautnya. Oke, setelah bautnya sudah kita lepas semua, sekarang kita buka untuk di bagian tulangan tengahnya. Oke, kita buka tulangan tengah dan kita lepas untuk di bagian soket fleksibel baterai, LCD, dan juga fleksibel mainboardnya. Sekarang kita angkat mesinnya. Oke, kita simpan dulu mesinnya dan kita buka untuk di bagian baterainya. Oke, tahap selanjutnya yang saya tarik ini adalah fleksibel LCD-nya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan melepas di bagian LCD dari frame-nya. Oke, kita siapkan alat separatornya, yaitu untuk membuka atau membongkar LCD dari frame. Dengan suhu panas yang alat saya gunakan ini adalah alat separator dengan panas suhu di angka 70. Selanjutnya kita siapkan untuk mika tipis dan lentur, yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari frame. Kita masukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu agar tidak merusak lapisan LCD-nya. Di bagian bawah itu adalah bagian keretakan yang sangat parah, jadi kita hindari dulu. Kita cari celah untuk memasukkan mikanya ke bagian bawah LCD seperti ini. Oke, sudah mendapatkan celah. Selanjutnya kita pelan-pelan untuk memasukkannya hingga sampai ke bawah, karena di bagian bawah ini sangat rentan sekali dan sangat beresiko karena ada bagian kaca touchscreen yang sudah gumpil dan pecahnya parah. Oke, kita angkat pelan-pelan LCD dari frame-nya teman-teman. Oke, LCD sudah kita lepas dan kondisi fleksibel LCD-nya masih bagus, dan sekarang kita akan coba untuk mengetes LCD-nya. Apakah LCD masih bisa berfungsi dengan normal setelah kita bongkar dari frame-nya. Kita tes dulu untuk melihat kondisi LCD-nya ini ada yang cacat atau tidak teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan kita tunggu loadingnya sebentar hingga kondisi LCD-nya bisa benar-benar menyala dengan normal atau tidak. Oke, ini adalah tampilan LCD-nya. Kondisi LCD-nya alhamdulillah masih bagus, tidak ada yang bergaris dan tidak ada yang tompel. Dan sekarang kita tes untuk touchscreen-nya. Touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk membongkar LCD dari frame sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita akan proses, yaitu memisahkan LCD dari touchscreen-nya atau memisahkan dari kaca touchscreen-nya teman-teman. Saya menggunakan alat separator dengan suhu yang sama, yaitu dengan suhu 70. Sekarang kita siapkan untuk kawatnya dengan ukuran 0,08 mili. Ini adalah kawat yang digunakan untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, kita cari celah seperti ini. Kita tekan ke bawah sambil kita gesekkan dengan pelan-pelan untuk mendapatkan celah agar di bagian lapisan polaris tidak robek atau tidak cacat ya teman-teman. Kita ekstra hati-hati dan pelan-pelan saja. Jika sudah mendapatkan celah, kita gesekkan seperti ini dengan ekstra pelan-pelan. Di bagian bawah itu adalah keretakan yang parah, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, pelan-pelan kita angkat LCD-nya dan sudah berhasil untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Masih ada sisa lem yang menempel di bagian LCD, kita bersihkan dulu teman-teman. Bisa menggunakan jari,
bisa juga menggunakan pijat seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD nya teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan sisa lemnya dan sudah berhasil untuk kita pisahkan LCD dari kaca touchscreen nya. Namun alangkah baiknya jangan senang dulu, kita akan tes dulu untuk LCD nya teman-teman. Apakah setelah kita pisah LCD dari kaca touchscreen nya, LCD masih bisa berfungsi dengan normal dan juga touchscreen nya masih berfungsi dengan normal atau tidak. Jadi alangkah baiknya jangan senang dulu dan kita tes dulu untuk memaksimalkan pengerjaannya. Oke, kita tes dulu untuk LCD nya hingga sampai menyala untuk memaksimalkan pengerjaan. Apakah LCD yang cacat seperti bergaris ataupun keluar tompel, kita harus cek dulu LCD nya teman-teman. Oke, LCD nya alhamdulillah sudah menyala dan kelihatan jelas masih bersih dan jernih, tidak ada cacat bergaris ataupun tidak ada yang keluar tompelnya. Alhamdulillah LCD nya masih bagus dan beserta touchscreen nya masih bisa berfungsi dengan nyaman dan normal sekali. Jadi meskipun kaca touchscreen nya sudah kita lepas tanpa menggunakan kaca touchscreen, LCD sama touchscreen nya masih bisa disentuh dengan normal. Selanjutnya kita siapkan untuk kaca touchscreen. Ini adalah LCD bekas yang sudah tidak terpakai alias LCD nya sudah rusak. Daripada saya buang, saya manfaatkan untuk kaca touchscreen yang masih utuh tanpa ada yang retak. Jadi saya mengambilnya kaca touchscreen dari LCD yang bekas teman-teman. Ini LCD bekas dari Realme C3, C11, C12 itu sama teman-teman, sama dengan Oppo A5 atau Oppo A9 2020. Saya coba untuk presisikan dulu apakah benar-benar cocok atau tidak. Setelah kita koreksi ternyata kaca touchscreen-nya itu sama persis atau sudah cocok. Sekarang kita proses memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Jadi kita ambil kaca touchscreen-nya saja yang masih utuh tanpa ada yang retak. Jadi kita manfaatkan kaca touchscreen bekas dari LCD yang sudah tidak terpakai. Oke, sudah kita pisahkan untuk kaca touchscreen-nya. Masih ada sisa lem yang menempel atau yang kotor di bagian kaca touchscreen. Sekarang saya coba untuk presisikan lagi dengan kaca touchscreen dari bawaan Oppo A5 dan saya koreksi di bagian lubang sensornya. Oke, jadi positif untuk kaca touchscreen-nya ini sama dan layak untuk kita pasangkan atau kita gunakan ke Oppo A5 2020. Oke, langkah selanjutnya kita akan bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang ada di bagian kaca touchscreen-nya. Oke, saya gunakan cairan pertamax untuk membersihkan sisa-sisa lem atau kotoran yang ada di bagian kaca touchscreen setelah kita pisah dari LCD-nya teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan, jangan sampai ada sisa lem ataupun sisa debu. Kita simpan dulu kaca touchscreen-nya dan sekarang kita bersihkan di bagian kaca touchscreen, maksud saya LCD Oppo A5 2020 ini, karena masih ada sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD-nya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan cairan pertamax sama tisu kering biasa. Kita teteskan dulu untuk cairannya ke tisu, lalu kita usapkan hingga rata di bagian LCD yang masih ada sisa lemnya. Oke, kita bersihkan sampai sebersih mungkin, jangan sampai ada sisa lem ataupun sisa debu yang menempel di bagian LCD. Sekarang kita siapkan lem OK kering, yaitu lem OK kering universal yang saya gunakan dengan ukuran 7 in. Lalu kita lepas plastiknya dan kita tempelkan, kita presisikan lem OK keringnya ke bagian bawah sambil kita ratakan sedikit seperti ini. Oke, kita ratakan pelan-pelan dan kita siapkan alat roll untuk memasang lem OK kering ke LCD. Dengan cara kita tekan halus dan kita dorong. Apabila masih ada sisa lem seperti ini, kita potong sesuai ukuran LCD-nya teman-teman. Oke, sudah terpasang untuk lem OK keringnya. Dan selanjutnya kita pasangkan LCD ke frame dan sambil kita kasih tatakan ke bagian bawah LCD. Kita siapkan untuk kaca touchscreen yang tadi sudah kita pisah dari LCD bekas ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan lagi untuk memaksimalkan pengerjaan agar tidak kotor di bagian kaca touchscreen-nya. Dan lanjut kita lepas untuk plastik di atas lem OK kering. Selanjutnya kita siapkan kaca touchscreen-nya dan kita presisikan kaca touchscreen ke bagian bawah frame. Oke, kita tambahkan sedikit dan kita angkat bebarengan
Di bagian tangan kiri untuk mengasih jarak renggang seperti ini. Jadi ada kerenggangan di bagian kaca touchscreen sama LCD agar tidak menempel secara otomatis teman-teman. Selanjutnya kita pijit dan halus untuk pemasangan secara manual dengan cara ujung kuku kita tekan halus hingga kaca touchscreen menempel ke bagian lem OK kering yang ada di LCD. Oke, kita tekan halus sambil kita dorong pelan-pelan saja, nggak usah terlalu cepat dan juga nggak usah terlalu keras untuk menekannya teman-teman, agar kondisi LCD-nya tidak cacat dan tidak ada resiko yang menimbulkan LCD cacat seperti bergaris ataupun tombol. Jadi untuk menekan sambil kita dorong dengan pelan-pelan dan secara halus saja. Sengaja untuk video ini di tahap pemijitan sedikit saya percepat untuk agar durasi videonya tidak terlalu lama ya teman-teman. Hanya di bagian awal saja saya coba untuk pelan-pelan, dan tahap terakhir kita tetap harus hati-hati. Sudah selesai untuk pengerjaannya, agar tidak ada sisa gelembung, kerjakanlah dengan ekstra pelan-pelan dan hati-hati teman-teman. Oke, untuk penggantian kaca touchscreen saya menggunakan kaca touchscreen dari bekas LCD. Sudah tidak terpakai ya teman-teman. Alhamdulillah terpasang sudah tidak ada gelembung dan juga pemasangan berhasil. Dan sekarang kita tahap untuk perakitan LCD ke frame. Kita siapkan lem warna hitam, lalu kita presisikan LCD ke frame. Untuk menekannya halus saja sambil kita menunggu lemnya kering, bisa sambil kita rakit teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mempercepat waktu pengerjaan, kita bisa sambil merakitnya sambil menunggu lem LCD-nya kering teman-teman. Kita bersihkan lensa kameranya apabila kotor, terkena debu atau terkena jari kita. Sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya, dan sekarang kita rakit yaitu di bagian backdoor. Oke, setelah kita baut semua untuk pasang baut di bagian tulangan tengah, selanjutnya kita pasangkan untuk backdoornya. Kita gunakan lem warna hitam, kita pasang dulu untuk kabel fingerprint-nya. Oke. Setelah itu kita rakit backdoornya, dan sambil kita menunggu lemnya kering di bagian LCD sama backdoornya, kita gunakan gelang karet. Untuk perekatnya bebas ya teman-teman. Kalau saya sering menggunakan gelang karet cukupnya saja seperti ini sambil kita menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Oke, masih ada tempered glass yang menempel di bagian kaca touchscreen dari bekas yang saya ambil tadi ya teman-teman. Saya mengambil kaca touchscreen bekas dari LCD bekas yang tidak terpakai. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Alhamdulillah, meskipun menggunakan kaca touchscreen bekas dari LCD yang tidak terpakai, alhamdulillah jadinya atau hasilnya perfect tanpa ada sisa gelembung, dan hasilnya pun sangat rapi pemasangan LCD-nya. Sudah sukses semua untuk penggantian kaca touchscreen, yaitu dengan tutorial full dari awal pengerjaan sampai selesai. Gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.